Oke, mari kita buka firman Tuhan, saudara. Tadi malam ketika saya berdoa, Tuhan memberi satu kata. Ini aneh sekali. Setiap kali saya berdoa, apa Tuhan yang harus saya bagikan buat umat-Mu? Dia beri beberapa kata, seringkali yang harus saya pelajari, saya gumulkan, dan sampai akhirnya menemukan apa yang sebetulnya ingin Tuhan sampaikan buat kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Api, saudara. Mari kita lihat dalam Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Setelah kitab Pengkhotbah, Anda akan bertemu dengan kitab Kidung Agung. Jadi tepat sebelum kitab Nabi Yesaya, itu adalah kitab Kidung Agung. Kalau Anda baca ini bagus sekali, walaupun tidak begitu gampang untuk diinterpretasikan. Tapi ada banyak ayat-ayat yang luar biasa yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, sekarang kita akan lihat Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Luar biasa. Saya mau ajak kita ulang lagi ayat ini. Bagus sekali. Anda beri tanda pada Alkitab saudara masing-masing. Nanti di rumah bacakan pada seluruh keluarga, supaya cinta yang seperti ini jadi bagian dari kehidupan kita masing-masing. Alkitab berkata begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara sekalian, ada 3 api yang saya ingin bagikan buat saudara pada pagi hari ini. Dan saya berdoa ini bisa memberkati akan kehidupan kita. Api yang pertama, Alkitab berkata adalah api yang namanya api cinta atau api kasih dalam kehidupan kita. Saya pernah sampaikan dalam kebaktian persekutuan kaum pria beberapa hari yang lalu. Saya mau bagikan hal ini buat saudara juga pada pagi hari ini. Karena ada banyak ibu-ibu yang hadir, supaya imbang biarlah mendengar dua-duanya dan jadi pelaku firman. Saudara, tahukah saudara bahwa manusia itu adalah pecandu kasih yang paling berat? Setiap orang yang tidak pernah mendapatkan kasih, orang itu akan jadi aneh. Atau orang yang kekurangan kasih, orang itu juga akan jadi aneh. Bukan kasih hawa nafsu ya, tapi kasih yang murni, kasih yang tulus. Itu bisa berupa kasih Allah, tapi juga bisa kasih persaudaraan yang tulus dari orang-orang sekitar kita. Atau kasih fileo juga. Atau kasih Philadelphia. Itu merupakan bagian daripada kebutuhan manusia akan kasih yang begitu besar. Alkitab berkata, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Cinta itu digambarkan seperti api. Kasih digambarkan seperti api. Dan saya pernah katakan bahwa manusia adalah pecandu kasih yang paling besar. Kalau itu kurang dalam hidup kita, akan menimbulkan akan banyak masalah dalam kehidupan yang ada. Di California, di Los Angeles, ada perguruan tinggi besar yang terkenal namanya UCLA. Kalau Anda sering lihat orang pakai t-shirt tulisannya UCLA, itu bacanya UCLA. Itu kampusnya besar sekali. Desember lalu saya diajak oleh seorang teman untuk melihat akan kompleks kampus yang ada. Itu banyak mahasiswanya dan kompleksnya besar dan dekat dengan daerah Beverly Hills. Kalau Anda sering dengar, itu daerah pertokoan mewah dan dekat dengan rumah-rumah para bintang film. Jadi itu kompleks yang besar sekali. Nah, para ahli peneliti dari UCLA ini membuat suatu penelitian yang akhirnya mereka beri tema
the magic of touch. Apa itu the magic of touch? Keajaiban daripada sentuhan. Begini saudara, mereka berkata begini. Setiap hari kalau kita ingin bertumbuh dalam kepribadian yang sehat, manusia membutuhkan 8 sampai 10 kali yang namanya meaningful touch. Suatu jamahan yang penuh arti. Ya, bukan berarti lalu kalau kita nanti pulang ke rumah ngomong sama suami atau istri kita atau adik kita atau papa kita, Papa sudah terima belum meaningful touch 8 kali hari ini? Oh belum, saya kasih ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sudah Pak, sehat katanya. Bukan begitu. Itu tanpa arti saudara. Itu malah sedikit ngeplai menurut saya. Bukan penuh arti, tidak saudara. Yang diteliti adalah bahwa setiap manusia untuk menimbulkan atau menghasilkan akan kepribadian yang sehat, yang utuh, dibutuhkan 8 sampai 10 kali sentuhan yang penuh arti, sentuhan yang lahir dari kasih, sentuhan yang lahir dari cinta, merupakan ekspresi dari kasih kita, baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada orang tua. Semua kita butuh 8 sampai 10 kali. Nah pagi ini sudah dapat 8 atau belum saudara? Kalau belum, kalau sudah punya suami atau istri, beritahu, aku durung loh, si Sino durung loh, katanya gitu ya. Beritahu bahwa kita perlu 8 sampai 10 kali. Itu menurut penelitian dari tim UCLA. Nah, ada seorang dokter yang bernama Helen Carlton. Dia menuliskan sebuah buku dengan judul The Gift of Touch. Karunia atau pemberian atau anugerah dari suatu jamahan, meaningful touch tadi. Dia berkata begini, dari hasil penelitiannya dia berkata, setiap orang, setiap kali menerima meaningful touch, entah ditepuk bahunya, dirangkul sedikit gitu ya, atau dijabat tangannya dengan hangat sambil ditepuk-tepuk lengannya, atau apapun, kalau suami istri dirangkul, disayang gitu ya saudara. The gift of touch itu punya pengertian yang, punya maksud, punya arti yang besar sekali. Apa itu? Setiap kali orang mendapatkan sentuhan-sentuhan karena ekspresi kasih, dan itu orang timur kita ini sukar sekali. Ya sudah kawin aja kalau jalan kayak orang baris saudaraku. Iya rentengan, tidak pernah gandengan tuh nggak pernah. Lebih baik sepur-sepuran gitu. Aneh sekali. Saya perhatikan aneh sekali. Anda perhatikan ya, semua kepala negara di timur Asia atau Afrika, kalau turun dari tangga pesawat, bapaknya dulu, istrinya ngintil di belakang. Tapi kalau Presiden Amerika, kalau turun, gandengan, saudara. Beda ya, saudara ya. Nah ini orang timur perlu belajar. Menurut Helen Carlton, dalam The Gift of Touch, dia berkata begini. Setiap kali orang mendapatkan sentuhan kasih seperti itu, maka dalam tubuhnya, yang namanya hemoglobin itu akan meningkat jumlahnya. Nah, hemoglobin adalah bagian dari darah yang fungsinya diantaranya membawa akan oksigen. Itu hal yang vital sekali sampai ke otak, sampai ke jantung kita. Nah, meningkatnya hemoglobin itu ternyata membuat tubuh manusia menjadi lebih sehat. Yang sehat akan punya daya tahan yang lebih baik lagi karena hemoglobinnya meningkat dengan baik. Sedang yang sakit ketika terima meaningful touch tadi, jamahan yang penuh dengan arti tadi, penuh dengan kasih, akan mempercepat proses kesembuhannya. Jadi kalau saudara itu punya suami atau punya istri atau punya adik atau punya kakak atau punya sahabat, saudara itu sepertinya kita diberi kesempatan untuk saling menyehatkan dan saling menyembuhkan. Ini secara medisnya diteliti begitu. Dan dia berkata bahwa tangan kita ini punya kuasa, kemampuan menyembuhkan yang luar biasa. Dengan cara apa? Meaningful touch. Kalau Anda nempeleng istri, ini meaningful touch, ya betul. Tapi itu arti kebencian, saudara. Itu malah menyakitkan, bukan menyembuhkan. Tapi kalau betul keluar dari dasar hati yang paling dalam, kita mengasihi, kita sentuh dia, itu luar biasa. Jadi teman-teman yang tugas dari ushers, saya beritahu, orang bisa sembuh sebelum duduk di bangku gereja karena jamahan tangan saudara. Amin. Siapa mau jadi ushers sekarang, saudara? Penyembuhan, menyembuhkan. Haleluya. Pegang dulu.
Itu memberikan tiba-tiba hemoglobinnya akan meningkat ketika duduk. Loh, aku sudah sembuh. Lah, luar biasa. Dari mana, saudara? Diteliti oleh Helen Carlton. Ada yang namanya the gift of touch. Yang mau kawin senang dengar begini. Yang sudah kawin merefleksi, mengingat-ingat, aku ora pernah kayak gini ya. Nah, mulai dipraktekkan dalam kehidupan kita. Tapi apakah betul dasar firman Tuhan mengajar seperti itu? Nah, mari buka bersama dengan saya dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Markus 10 ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Aneh. Anak-anak ini dibawa bukan karena sakit. Sekedar mereka ingin Yesus menjamah touch anak-anak ini. Kenapa, saudara? Nah, dengar. Kata menjamah, kata touch, dari kata Yunani, haptomai. Dan kata haptomai itu adalah refleksi dari kata hapto. Nah, kata hapto itu sendiri artinya to set on fire. Memberikan akan api. Memberikan peluang atau membuat supaya api itu menyala. Luar biasa. Kata touch itu dari kata haptomai, yang dari kata hapto. Dan kata hapto itu artinya to set on fire. Memberikan api. Luar biasa. Api apa? Api kasih. Api cinta. Yang tidak mungkin dipadamkan oleh air. Sungai yang banyak, air yang banyak tidak memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak bisa memadamkannya atau menghanyutkannya. Luar biasa. Cinta itu kuat seperti maut. Dan air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Anda perhatikan, dari mana kita bisa memberikan api kasih, api cinta itu kepada orang yang kita kasihi. Di antaranya lewat meaningful touch di dalam kehidupan kita. Saya baca satu artikel, ada seorang perawat yang mengerti akan tulisan daripada Helen Carlton ini. Dan dia praktekkan ketika dia merawat akan orang-orang sakit. Bahkan dia buat suatu survei penelitian. Nah, Anda dengar baik-baik. Perawat di Amerika beda dengan perawat di sini, saudara. Perawat di Amerika itu sudah mirip dokter memang. Kenapa? Kalau misalnya begini, karena saudaranya Bu Yuni jadi perawat ya. Sekolahnya berat, sekali nggak naik, keluarkan, langsung keluar. Nggak boleh, teruskan. Jadi perawat itu gini, kalau sampai dokter memberikan obat, itu harus sepersetujuan perawatnya. Kalau perawatnya berkata, dokter ini berlebihan obatnya, saya tidak mau memberikan, tidak bisa diberi. Jadi itu sudah mirip dokter. Dokter tidak bisa melangkai perawat seenaknya. Kalau perlu debat dulu, nanti mana yang merasa benar, itu yang kemudian akan diterapkan. Ngerti ya? Nah, perawat ini membuat penelitian. Ada pasien-pasien yang dia memang perlakukan khusus. Ada pasien-pasien yang biasa-biasa, dia minta perawat lain merawat sebagaimana biasa. Yang dia rawat khusus, bedanya apa? Selain diberi obat, si pasien ini sering diajak bicara, sambil dipegang tangannya, dipegang bahunya. Kalau perempuan ya juga dia seringkali dia peluk. Pokoknya dia berkata, aku mau ada the gift of touch ini dirasakan. Dari penelitian yang ada, memang betul itu. Pasien-pasien yang seringkali dia sentuh, dia jamah, dia pegang, dia kuatkan, lebih cepat sembuhnya walaupun sakitnya sama. Jadi itu dibuktikan rupanya menolong sekali. Nah, Alkitab berkata kata jamahan, kata touch, kata menjamah dari kata haptomai yang dari kata hapto. Dan kata hapto artinya to set on fire. Itu membakar, memberikan api dalam hidup seseorang. Saudara sekalian, saya mau katakan api yang pertama yang harus kita kenal adalah yang namanya api kasih. Dan itu bisa kita ciptakan dalam hati orang lain kalau kita ngerti yang namanya meaningful touch dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah melihat rumah tangga sudah mulai goyah, coba beri meaningful touch kepada pasangan hidup kita. Itu memberikan api kembali dalam hatinya untuk membakar kembali akan kasihnya sehingga rumah tangga itu dipulihkan dan digerakkan oleh karena kasih. Kita orang timur berat sekali, saudara. Ya. Sudah kawin ini, jalan gandengan aja izin. Oh, sudah, izin sini. Nah, begitu. Saya pernah lihat begitu tuh. Bagaimana bisa istrinya gandeng itu kok kayak tangannya itu
ditemplei sama permen karet gitu, dikipat-kipat mau begini. Kenapa begitu? Orang timur, saudara. Ya, kadang-kadang malu tapi lama-lama malu-maluin, saudaraku ya. Jadi sebetulnya mari bersikap wajar dan mengertilah dalam tangan kita itu ada kuasa yang luar biasa untuk membangkitkan kegairahan orang lain, untuk memberikan akan semangat hidup yang baru, untuk memberikan akan sukacita kepada yang bersangkutan. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan terjadi akan keluarga-keluarga yang seperti itu. Ya terus juga jangan overacting tiap hari rangkulan, di pasar rangkulan. Nanti kalau jalan sempit ya enggak apa-apa, saudaraku di belakang satu. Tapi jangan terus overacting lalu orang berkata, ini kok aneh, ini pulang gereja rangkulan gitu. Mabuk atau kan apa? Nah, mari kita kerjakan dengan wajar tanpa menghilangkan sebetulnya fungsi yang sebenarnya daripada apa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Kenapa begitu banyak orang ingin dijamah Yesus? Saya percaya dua hal. Yang pertama, karena ada kuasa dalam diri Yesus yang begitu luar biasa. Tapi Yesus juga mengajar kepada kita. Kasih itu bisa dibakar, dimunculkan kembali dengan sentuhan tangan kita. Mari belajar, bukan pakai ini untuk menghajar yang lain, menampar yang lain, meninju yang lain. Pakai sebagai alat untuk mengasihi orang lain. Anda ketemu dengan seorang yang lama tidak ketemu, atau ketemu teman yang mulai undur, coba tepuk bahunya begini dan katakan, Tuhan Yesus mengasihi. Itu berarti banyak dalam hidupmu, saudara. Cuma ya terus jangan nempel-nempel saya nanya, ini orang kok gerayangan, nah tidak bagus juga. Tapi dengan wajar engkau katakan, Yesus mengasihi. Itu memberikan makna yang begitu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mau dipraktekkan? Coba yang laki sama laki, tepuk bawahnya. Nah, gitu saudara. Suami istri coba bilang, I love you. Nah, gitu. Kok ditinju? Kasihan dong. Nah. Tapi saya berkata, itu luar biasa loh saudara. Coba setiap hari dalam hidup kita. Kalau belum sampai 8 kali atau 10 kali, tagih sebelum tidur. Kayak pengpitu loh, kurang sekali katanya gitu. Minta saudara, supaya apa? Supaya ada kekuatan baru. Karena apa? Karena kasih di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Jadi api yang pertama yang harus dikobarkan dalam hidup kita adalah api kasih. Dan itu bisa dimulai dengan cara yang paling simpel, lewat sentuhan hidup kita. Nah, kembali ke Kidung Agung pasal yang ke-8. Ada api yang lain rupanya, selain api kasih tadi. Pasal ke-8 ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat saudara. Ada api yang lain selain api kasih tadi. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kemudian dikatakan, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, bukan dikatakan kegairahan, tapi dikatakan jealousy as cruel as the grief. Cemburu, iri hati, itu kejam, sekejam akan kuburan grief. Dalam bahasa aslinya Sheol. Sheol adalah dunia tempat orang mati dikumpulkan. Dan kata Sheol dari kata Saal. Kata Saal itu artinya menuntut atau rakus atau kelaparan. Dunia orang mati itu selalu menuntut kelaparan akan nyawa orang. Itu menganga begitu lebar, kata firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, api yang kedua, Alkitab berkata, nyalanya adalah seperti nyala api Tuhan, yang terus terbakar tidak pernah habis. Apa itu? Jealousy, iri hati, kecemburuan. Saya sering berkata begini, hidup manusia digerakkan oleh dua kekuatan besar, dan kita harus pilih. Kekuatan pertama namanya kasih. Kekuatan kedua namanya kebencian dan iri hati. Dua-duanya mampu membuat seseorang berkarya luar biasa. Memang akhirnya akan ketahuan buah daripada pekerjaannya. Tapi kesanggupan untuk orang berkarya begitu besar terjadi lewat dua hal ini. Nah, Alkitab berkata, api yang kedua adalah api yang namanya api iri hati. Atau api cemburu yang begitu kuat membakar kehidupan seseorang. Seperti api yang menyala dalam kehidupannya. Coba buka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Efesus 6, ayat yang ke-16. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Istilah api yang di sini dipakai adalah api yang timbul oleh karena kemarahan, duka yang dalam, dan hawa nafsu. Bisa, saudara. Saya pernah dengar dan bahkan baca di surat kabar cerita yang baru terjadi mungkin 2 bulan lalu, belum sampai 2 bulan lalu, saudara. Di kota di Jawa Tengah ini ada seorang gadis, menurut laporan gadisnya cantik. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta dengan gadis ini. Tapi rupanya tidak diterima cintanya, gadis ini sudah punya pacar lagi. Dan rupanya kecemburuan, iri hati, jealousy, as cruel as Sheol, sekejam dunia orang mati. Itu betul, saudara. Ketika tidak dapat mendapatkan cintanya, apa yang dia buat? Muka si gadis ini disiram dengan air keras. Hancur, saudara. Dan ketika teman-temannya mengunjungi di rumah sakit, nggak tahan. Mereka jerit, beberapa pingsan. Lihat akan muka daripada seorang gadis yang tadinya orang berkata cantik, dalam sekejap hancur. Siapa yang membuat itu? Orang yang mengasihi dia, tapi dibakar bukan oleh api cinta yang murni, tapi dibakar oleh kecemburuan, jealousy. Tahukah Anda, jealousy itu sekejam. Sheol meminta, menuntut, menganggap begitu besar, menarik, menghisap, dan menghancurkan banyak hal. Oleh karena itu, kalau api yang pertama pupuk, api yang kedua singkirkan dalam kehidupan kita. Kalau itu makin menguasai kita, itu pada akhirnya menghancurkan akan diri kita. Alkitab berkata, pakai perisai iman, pakai iman itu untuk mengatasi akan api seperti itu yang muncul karena kemarahan, anger, karena grief, karena duka yang dalam, dan karena lust, karena hawa nafsu. Kalau itu sampai menguasai kita, itu menimbulkan akan kerusakan pada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Saudara, ada banyak contoh dalam kehidupan kita yang membuktikan orang yang tadinya begitu mengasihi, ketika ditolak cintanya, dia bisa begitu kejam dan dia habisi orang yang dia cintai sendiri. Ini yang Alkitab katakan, cemburu atau iri hati itu kejamnya seperti dunia orang mati, seperti Sheol. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah begini. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa memadamkan akan api seperti itu dalam kehidupan kita? Nah, dengar cerita saya, saudara. Kemarin saya cerita di kebaktian kaum muda ini. Saya sudah cerita Kristen Panci Presto minggu lalu. Sekarang saya mau cerita Kristen lain lagi, saudara. Sore itu ada seseorang datang ke rumah saya, laki-laki. Dia berkata, "Pak, permisi, kami mau nawarkan barang," katanya. Lalu saya bilang, wah ini kalau bangsa begini-begini ini istri saya paling nggak suka. Jadi saya mau tolak. Tapi sudah masuk ke halaman, nggak enak kan, sopan juga, kita harus sopan. "Maaf Pak, barang apa?" "Ini Pak, pemadam kebakaran." Saya pikir, pasti nggak beli, saya bilang. Pemadam kebakaran, air banyak, api keluar, siram air selesai. Saya pikir begitu. Dan saya bilang, wah mungkin tidak Pak. "Apakah boleh saya menjelaskan?" katanya. "Oh ya, kalau menjelaskan ya boleh." Entah bagaimana saya suruh dia masuk, saudara. Dia berkata begini, "Pak, saya punya pemadam kebakaran istimewa." "Loh, sama pemadam kebakaran?" Saya bilang, "Semua kan sama." Karena saya ini pernah ngalami nggak enak. Ketika saya kecil, saya masih ingat tuh hari Senin. Saya tuh sakit, tidak masuk sekolah. Di rumah saya dulu, di rumah orang tua saya, ada pemadam kebakaran merek Yamato, yang gedenya segini, seperti tangki gas itu ya. Itu kalau mau pakai kan harus dibalik, ngerti? Saya ini masih kecil, iseng, saya balik, nyemprot ke muka saya. Jadi ini penuh dengan busa daripada Yamato, saudara. Jadi saya pernah mencicipi Yamato itu rasanya kayak apa, sudah nyemprot ke tubuh saya total itu, putih semua. Orang tua saya teriak-teriak. Saya bilang, Yamato, saya pernah mencicipi Yamato. Nah, saya pikir Yamato, apalagi kecil, untuk apa? Air banyak. Walaupun air tidak bisa memadamkan cinta, tapi air bisa memadamkan api kebakaran, saudara. Terus dia berkata begini, "Pak, tapi ini alat pemadam kebakaran istimewa. Mari saya demonstrasikan." Dia ambil bensin, dia siram, dia keluar, dia
Saya bilang, jangan dekat mobil saya, jauh-jauh dikit nanti terbakar mobil saya. Terus dia siram di jalan, di tengah jalan dia siram bensinnya. Dia nyalakan pakai korek. Bum. Dia semprot. Sekali, hilang. Saya pikir biasa. Nggak beli, saya bilang gitu. Dalam hati saya bilang nggak beli. Luar biasa Pak, lihat ini cepat sekali begini. Coba lagi. Sampai 3 kali. Siram lagi, lebih banyak. Kasih api lagi. Dia semprot. Mati. Dalam hati kagum juga. Saya hanya pikir, karena kamu sudah latihan nyemprot-nyemprot, jadi gampang. Yang orang lain belum tentu. Saya bilang gitu. Nggak beli. 3 kali coba. Tetap tidak ada gerakan apa-apa, saudara. Terus dia masuk. Dia bilang, Pak, ini nggak seperti Yamato. Yamato itu berbusa begini-begini. Ini nggak ada baunya, nggak ada busanya. Saya bilang, tapi yang kotor juga. Saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya bilang, tidak beli. Saya senyum-senyum tanpa ada pikiran apa-apa. Tiba-tiba dia begini. Dan ini punya keistimewaan, Pak. Bahannya dari bahan kimia yang namanya halon. Halon, saya bilang. Wah, ini belum pernah dengar yang halon ini. Kalau sudah ada kata asing itu menarik sekali. Terus dia semprot tangannya. Tangan nggak kobong, disemprot, saudaraku. Disemprot, basah. Terus saya bilang, lihat Pak. Dia pakai korek, dia bakar tangannya. Langsung saya bilang, wah kuasa gelap, tak tengking dalam nama Yesus kamu. Gitu. Dibakar tangannya. Nggak terbakar. Saya bilang, tangan kebal api ya sudah sering lihat di India banyak. Saya pikir begitu. Nggak tertarik. Yang ketiga, yang berikutnya, dia semprot bajunya sendiri. Cuma disemprot, saudara. Dibakar. Korek. Tidak terbakar. Nah, itu saya tertarik, saudaraku. Ini kok aneh ini kok aneh. Saya pikir ini orang ini mau demonstrasi bakar diri, tapi kok di rumah saya disemprot bajunya, dibakar. Tidak terbakar. Saya bilang, tunggu. Jelaskan kepada saya nalar ilmiahnya gimana. Kok sampai baju nggak kebakar? Terus dia ceritain. Ini yang membuat akhirnya beli, saudara. Ngerti nggak? Saya beli akhirnya. Gereja juga punya rumahnya, saudara. Saya nggak tahu. Dia berkata begini, Pak, bahan namanya halon ini fungsinya aneh. Apa itu? Dia berkata gini, kenapa api itu bisa terbakar? Di antaranya ada namanya udara, oksigen. Kalau kita memadamkan api, oksigen di sekitarnya harus hilang. Api itu mati sendiri. Sekalipun ada bahan yang masih bisa dibakar, tapi kalau oksigennya dihisap, mati apinya. Nah, halon ini menghisap oksigen di sekitarnya. Pasti mati, Pak, apinya. Ketika saya taruh di baju saya, itu menghisap oksigen di sekitarnya. Tidak mungkin terbakar. Walaupun kain ini mudah terbakar. Tapi karena bahan ini tidak membuat ruang buat api ini terbakar. Tidak memberi kesempatan buat api ini terbakar. Lihat baju saya, nggak terbakar. Bapak mau coba? Tidak, terima kasih, saya bilang gitu. Saya cukup percaya dengan apa yang kamu katakan. Beli, saudara saya akhirnya. Dari tidak beli, jadi beli. Kenapa? Saya kagum ada bahan seperti itu. Nah, dengar. Api cinta jangan dipadamkan. Kobarkan dengan the magic of touch, saudara. Ngerti? Tapi kalau itu api jealousy, api iri yang membakar kehidupan kita. Dulu saya tinggal di kampung yang biasa. Si A beli TV hitam putih, si B gak terima, beli juga hitam putih, lebih besar intinya. Si C beli berwarna, lebih kecil. Cilik, tapi kan kelir, katanya gitu. Saingan. Situ beli mebel baru, sini juga beli mebel baru. Gak kuat, utang. Gitu. Nah, gak kuat lagi, pinjam mertua. Hanya untuk saingan aja. Hidup terus digilir oleh persaingan. Saya pernah ngalami karena tinggal di kampung begitu. Ini beli ini. Traktir mau beli ini. Satu kali, saudaraku. Yang lain beli TV, beli apa. Papi saya beli mobil. Wah, angel nyanyi katanya gitu. Nah, saya bilang susah. Jadi itu yang terjadi dalam itu persaingan. Dibakar oleh karena apa? Oleh karena cemburu, oleh karena iri hati. Itu harus dipadamkan. Caranya apa? Oksigen dalam hidupmu, atmosfer sekitarmu harus diberi halon supaya bisa menghisap habis semua kemungkinan api itu terbakar. Nah, tahukah Anda ada oksigen yang setiap kali kita bawa yang itu membuat api itu bertambah besar? Apa itu?
Buka Yakobus, saudara. Ayo baca Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus 3 mulai ayat yang pertama. Ini jelas sekali. Kalau itu bisa kita singkirkan dari hidup kita. Ada Kristen Halon di tengah-tengah kita. Bukan cuma Kristen Panci Presto. Sekarang muncul istilah baru. Saya beri nama Kristen Halon di tengah-tengah kita. Yang memvakumkan oksigen. Tidak memungkinkan api iri dan cemburu itu membakar kehidupan kita. Yakobus 3 mulai ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dengan jalan. Demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Lihat, yang membuat semuanya itu, oksigen yang memperbesar adalah namanya lidah kita, perkataan kita. Kalau kita jadi Kristen Halon, artinya kita harus bisa menguasai akan lidah kita. Alkitab berkata, kasih menutupi banyak kesalahan. Kebencian itu membongkar kesalahan dan menceritakannya kepada orang dan meneriakkannya di atas atap rumah. Dan itu menciptakan akan udara yang bisa membuat api itu terbakar. Saudara tahu ketika orang buang puntung rokok di hutan, tidak ada bensin, yang ada apa? Udara. Kecil sekali. Orang tidak mau lagi hisap rokok itu, dia buang. Tapi sekian hektar hutan bisa habis karenanya. Makin besar anginnya, makin cepat itu memperbesar akan api yang ada. Kalau kita mampu mengendalikan lidah kita, kita akan jadi orang Kristen Halon, saudara. Bukan cuma presto, tapi Halon. Tidak memberi ruang gerak kepada api iri dan cemburu membakar kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah kita undang, namanya John Tamer, orang asal Pakistan. Ketika di Kudus dia cerita kesaksian yang menarik sekali. Saya mau cerita buat saudara, ini perlunya menutup akan oksigen lidah dalam hidup kita dan jadi orang Kristen Halon. Begini saudara, menurut cerita ada seorang koboi Meksiko merampok bank. Dan akhirnya ketika dia merampok bank, dalam jumlah emas yang begitu banyak dia rampok, emas ini dia simpan di tempat tertentu yang dia sembunyikan. Terus dia lari lagi. Ketika lari, dia tertangkap, saudara. Tapi kemudian, dia bisa melepaskan diri dan dikejar oleh beberapa polisi pada waktu itu, zaman koboi Amerika. Seperti film koboi, dikejar terus. Sampai satu kali, pengejarnya begitu cerdik, begitu ulet dan telaten, akhirnya koboi Meksiko ini ketahuan sedang minum di bar.
Nah, orang Meksiko ini tidak bisa bahasa Inggris. Polisi-polisi ini tidak bisa bahasa Spanish, tidak bisa bahasa orang Meksiko. Jadi kalau ngomong mereka tidak ngerti ngomongnya bagaimana, bentrok terus, gak pernah bisa, saudara. Nah, waktu sampai ketahuan di bar, akhirnya polisi yang nangkap ini cuma seorang, sabut pistolnya, dan dia berkata begini, siapa yang bisa bahasa Spanish, yang bisa menerjemahkan saya? Lalu muncul seorang koboi yang juga ternyata bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Spanish. Dia berkata, Pak polisi, saya bisa menerjemahkan Bapak. Terus dia todongkan pistolnya. Lalu kemudian polisi ini berkata, beritahu dia, kalau dia mau menceritakan di mana tempat persembunyian emas itu, aku bebaskan dia. Gitu. Pikir polisi ini kalau sudah ketangkap emasnya, saya ambil sendiri, saya mau pek sendiri gitu. Lalu koboi ini terjemahkannya persis sama. Polisi bilang, kalau kamu mau menceritakan di mana emas kamu sembunyikan, kamu dibebaskan. Nah, ini orang bisa kepepet, saudara. Nggak, mati dia ditembak atau dipenjara lagi. Terus dia cerita, oh gitu ya, betul, ngomong gitu. Iya ngomong, tapi ngomongnya bahasa Spanish sebenarnya. Cerita, oh aku simpan di gunung ini, ada gua, gini, dia cerita semua. Si penerjemah ini dengar gitu. Oh di situ ya, pasti. Kalau keliru tembak mati. Lalu dia ngomong pada polisi ini, Pak polisi, orang Meksiko ini bilang tidak takut dengan pistolmu. Dia kebal peluru. Kalau berani tembak dia sekarang katanya. Dia tembak, duor, mati saudara orang Meksikonya ini. Mati. Koboinya bilang, nggak mati katanya. Sudah Pak polisi, engkau akan dapat bintang jasa. Bawa ini penjahat, bawa pulang ke kotamu. Kamu akan jadi syarif terkenal katanya. Diangkut mayatnya. Yang untung siapa? Penerjemahnya. Dia pergi ke gunung itu, dia ambil emasnya, dia pek dewi saudara. Ngerti nggak? Itu bahaya loh saudara. Lidah ini bahaya. Dia bunuh dan membuat dia kaya sendiri. Jadilah orang Kristen halon saudara. Semua yang bukan dari Tuhan, matikan. Hisap atmosfernya, bungkam supaya tidak membakar hidup yang bersangkutan. Itu akan merupakan anugerah Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Amen, saudaraku. Api yang pertama, kobarkan dengan the magic of touch. Api yang kedua, singkirkan. Jadi orang-orang Kristen halon. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Ada 3 kata dalam satu rangkaian kalimat yang singkat. Alkitab berkata, janganlah padamkan roh. Api yang ketiga adalah api roh Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tadi malam saya baca satu buku yang menarik sekali. Judulnya Quenching of the Spirit, memadamkan roh. Karangan seorang teolog bernama William de Arteaga. Dan dia menceritakan kisah pekerjaan roh Tuhan dari zaman gereja yang mula-mula sampai pada tahun 92. Dia bongkar semua akan kisah itu dari para orang suci abad pertama, abad gereja mula-mula sampai dengan abad yang ke-20. Dan dia menceritakan, aneh sekali, setiap kali ada gelombang-gelombang kegerakan, itu akhirnya padam. Muncul gelombang lagi, padam lagi. Gelombang lagi, padam lagi. Dan dia menguraikan dengan cara pandangan historik bagaimana gelombang-gelombang ini dipadamkan. Ketika saya amati saudara, ternyata begini, sebetulnya orang lain tidak bisa memadamkan roh Tuhan yang melawat kita, tidak bisa. Yang mampu memadamkan itu siapa? Diri kita sendiri. Kapan itu? Pada waktu kita mengizinkan ketidakmurnian mulai masuk di tengah-tengah kita. Pada waktu kita mengizinkan penyesatan itu masuk. Lalu kemudian kita tidak memiliki dasar firman yang kuat. Dan itu rupanya yang mampu memadamkan roh Tuhan sendiri. Nanti kalau orang-orang lain yang menyerang itu hanya sebagai gelombang terakhir aja untuk mati. Tapi yang membuat surut api itu adalah kalau kita mendukakan Roh Kudus
dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak pernah bisa dimatikan pekerjaannya kalau orang dunia, orang luar menghantam kita habis. Tapi kalau kita mulai mendukakan dia, saya mau katakan buat saudara, itu yang memadamkan roh. Daud ketika dia berdosa dengan Batsheba, dia berteriak apa? Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketakutan ditinggal Tuhan. Kenapa? Dia tahu dirinya bisa memadamkan roh dalam hidupnya. Yang bisa memadamkan pekerjaan roh dalam diri kita siapa? Ya kita sendiri. Kapan itu? Pada waktu kita menyakiti hatinya. Oleh karenanya saudara, engkau boleh berdoa seperti apa, tapi kalau hidup kita, cara berpikir kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, itu mendukakan, membuat grief, mendukakan Roh Kudus, itu akan membuat dia undur dari hidup kita, dan akhirnya membuat padam roh dalam diri kita. Ngerti saudara? Sampai kemudian, saya masih ingat pengalaman ketika di Salabintana 2 tahun yang lalu. Itu paling dahsyat yang saya pertama-tama alami. Sebelum yang terjadi terakhir ini, tapi ketika itu baru mulai belajar tentang Roh Kudus. Saya mengisi session yang terakhir sebelum penutup. Kita rombongan 1 bis berangkat sama-sama. Dan luar biasa, malam itu sebelum hari terakhir, saya dengan beberapa teman, dengan istri saya, dengan Bu Yuni, dengan siapa lagi saya lupa, kami berdoa. Waktu kami sembahyang di kamar, menyiapkan untuk kebaktian besok, kami semua mengerti ada seseorang yang berdiri di depan, tapi nggak berani buka mata. Dan roh saya berkata itu Tuhan yang melawat sendiri. Dan hari berikutnya, Pak Marso juga ikutnya dengan Ibu ya, Tuhan melawat luar biasa, luar biasa. Saya ajak mereka berdiri dan tiba-tiba seperti gelombang itu yang menjamah mereka. Itu ketika pertama kali saya mengalami hal semacam dalam hidup saya dan pelayanan saya. Selesai itu, saya pulang masuk kamar hotel dengan istri saya, mau ganti pakaian, terus mau ngasih session terakhir. Waktu kami berdoa, tiba-tiba saya bisa nangis begitu keras. Dan saya bisa keluar perkataan seperti Daud, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Perasaan ketergantungan dengan dia pada waktu itu begitu kuat dalam diri saya. Sampai saya berkata begini, saya lebih baik kehilangan banyak hal yang dunia ini tawarkan daripada kehilangan Engkau ya Tuhan. Nah, satu kali Roh Kudus akan tantang kita, bahkan apa yang kita paling ingin dalam hidup kita. Dia berkata, apakah engkau sedia dikorbankan supaya engkau tidak kehilangan aku? Saya mau katakan buat saudara, ada banyak orang lebih takut kehilangan hartanya, lebih takut kehilangan posisinya, lebih takut kehilangan jabatannya, lebih takut kehilangan pekerjaannya, dibandingkan takut kehilangan Roh Kudus dalam hidupnya. Jangan sekali-kali kita berkata, aku akan buat apapun yang aku mau, karena itu bisa mendukakan dia. Ada banyak anak muda di tempat ini, saya berkata, engkau bisa mendukakan dia ketika engkau mulai pacaran dan mau kawin dengan orang yang Tuhan tidak kehendaki. Engkau bisa mendukakan dia ketika engkau pacaran dan mau kawin dengan orang yang di luar Tuhan Yesus. Engkau bisa mendukakan dia. Kalau engkau kenal dia sebagai pribadi, hati-hati menjagakan perasaannya. Karena Alkitab berkata, jangan padamkan roh, artinya itu bisa dipadamkan. Yang padamkan siapa? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Saya bisa memadamkan api Tuhan dalam hidup saya. Dengan cara apa? Saya sakiti hatinya, saya usir dia keluar, dia akan undur. Saya masih bisa berbahasa roh, saya masih bisa khotbah, tapi sesungguhnya saya mendukakan akan hatinya. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon didatangi seorang gadis berkata begini, Pak Pendeta Spurgeon, saya mau kawin dengan laki-laki yang bukan anak Tuhan. Dan tujuan saya Pak Spurgeon, saya mau membawa dia datang kepada Yesus. Pendeta ini agak gemuk dan besar, dan dia berkata begini, oh ya, tapi engkau bisa mendukakan Tuhan. Tapi izinkan aku jawab pertanyaanmu katanya. Dia suruh gadis ini naik ke sebuah meja yang agak tinggi. Kamu naik ke sana katanya. Dia naik. Terus dia berkata, setelah kamu naik, dia ulurkan tangannya. Dia berkata, sekarang angkat aku naik. Angkat aku naik katanya. Dicoba diangkat. Tak kuat. Terus Tuhan berkata begini, ulurkan tanganmu. Aku berani bertaruh. Sekali aku tarik engkau, kamu akan jatuh ke bawah.
Kekuatan dunia untuk menarik lebih besar seringkali daripada kesanggupan kita untuk menarik orang dunia naik ke atas. Jangan korbankan dirimu dengan cara kita mendukakan akan rohnya, karena itu akan membuat api dalam hidup kita mulai padam. Amen, saudaraku. Izinkan api itu terus terbakar. Dengan cara apa? Beri apa yang dia kehendaki. Dia punya perasaan, dia punya kehendak, bahkan halus sekali. Dia mundur pun perlahan-lahan, tanpa kita pernah sadari. Tiba-tiba dia tinggalkan kita, dan dia keluar dari hidup kita. Kita masih bisa berbahasa roh, kita masih bisa melompat, kita bisa menari dengan kemauan kita sendiri. Tapi sesungguhnya kita mendukakan dia, karena dia itu Allah yang punya pribadi, dan dia Allah yang punya selera. Saya berdoa pada pagi hari ini, kobarkan cinta kita, api kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Gunakan the magic of touch dalam hidup kita. Cara yang simple. Kata touch dari kata hapto yang artinya to set on fire. Memberi, mengobarkan api. Yang kedua, singkirkan api cemburu, api iri dari hidup kita. Dengan jari, orang Kristen apa? Halon, saudara. Hisap semua oksigen yang membuat api itu bisa terbakar. Dan biarlah itu padam dengan sendirinya. Yang ketiga, belajar. Jangan padamkan api Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Jangan kita menyakiti akan hatinya. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. 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 Hadiratnya di tengah-tengah kita, saudara. Ya Tuhan, biar apa yang hamba-Mu rasakan juga dirasakan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba tahu ini bukan monopoli hamba-Mu pribadi. Tapi kehangatan, kasih, hadirat yang seperti ini Tuhan, biarlah boleh dirasakan setiap kami. Di kamar doa kami, di gereja, dalam hidup sehari-hari. Biar yang dirasakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Biar api-api yang baik itu dikobarkan dalam hidup kami. Tapi api yang begitu jahat yang dari neraka dipadamkan dalam hidup kami. Kuduskan gereja ini dan kuduskan hidup kami.